Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga sampai hari ini, pagi ini di bulan Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan seluruh amalan di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita yang disebut dengan jahiliyah menjadi kehidupan yang bertauhid, menjadi kehidupan yang terang benderang, yang selamat dunia akhirat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya menyembah dan mengesahkan Allah saja. Dari kehidupan yang penuh kebiadaban menjadi kehidupan yang penuh berperadaban. Semoga kita tetap istiqomah, tegak lurus di dalam mengikuti ajarannya, kita kaji, kita amalkan, dan kita perjuangkan, sehingga kita menghadap Allah nanti semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik calon penghuni surga. Di dalam kesempatan yang baik ini kita ngaji setelah sholat subuh berjamaah. Saya diberi tema masjid dan kejayaan Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, masjid adalah sebagai pusat kegiatan ibadah umat Islam, sekaligus pusat pembangunan peradaban umat Islam. Oleh karena itu, mari kita fungsikan masjid sebagaimana yang telah difungsikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dipakai untuk sholat ansih, ibadah vertikal ansih, tetapi juga dipakai untuk ibadah sosial. Ibadah sosial luas, bisa untuk pendidikan, untuk tarbiyah, bisa untuk gerakan dakwah sosial, baksos, dan bisa untuk yaitu latihan perang, bahkan menyusun strategi perang. Itu juga zaman Rasulullah dilaksanakan di masjid.
Karena masjid sebagai pemersatu umat Islam, sekaligus pertemuan musyawarah dan juga yang lainnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita baca ayat yang terkait dengan masjid, yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama hanyalah, ya'muru yang memakmurkan masjid itu, ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah itu atau rumah suci Allah. Bahasa kita sering nyebut begitu, rumah suci Allah. Itu adalah man, orang amanah, yang beriman billahi, kepada Allah. Maka berarti ayat itu menafikan selain orang yang beriman tidak kena kewajiban dan tidak akan bisa memakmurkan masjid. Oleh karena itu, kalau yang beriman saja tidak mau memakmurkan masjid, mau diberikan siapa yang memakmurkan masjid? Ayatnya jelas, At-Taubah ayat 18 itu. Selain dia sudah beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, bahwa kita nanti akan menjumpai hari akhir, kehidupan yang hakiki, yang selama-lamanya di akhirat, yang tidak akan kembali lagi ke alam nyata dunia ini, dan kita tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kita masuk surga enak selamanya, tapi kalau masuk neraka bagi non-muslim selamanya, bagi yang muslim bisa sehari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 1 triliun tahun, sesuai dengan pelanggaran yang diamalkan di dunia dan sesuai dengan keputusan Allah. Kalau sudah diampuni oleh Allah, baru dia dipindah ke surga. Endingnya umat yang beriman kalau banyak dosa pada akhirnya tetap bisa masuk surga, tapi tidak tahu kapan lamanya. Kalau bisa kita jangan transit di neraka, langsung ke surga. Kenapa tidak ya? Kan sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqamas shalah, yang ketiga adalah menegakkan sholat, dirikan sholat di masjid, bukan sendiri-sendiri, bukan munfarid, tetapi jamaah, bukan di rumah. Di rumah itu ada dispensasi wanita, kalau laki-laki dispensasi apa? Enggak ada. Ke masjid terutama laki. Meskipun ahli fikih memberi ketentuan hukum sholat jamaah itu sunnah muakkadah, sunat yang dikuatkan, tapi hadis-hadis menjelaskan, di antaranya Rasulullah pernah menerangkan, andaikan ada yang ganti saya sebagai imam, aku akan keliling ke rumah-rumah orang, akan kubakar rumahnya jika dia tidak sholat jamaah. Coba bayangkan, seperti itu kerasnya Rasulullah dalam memperingatkan anggotanya, jamaahnya, umat Islam. Itu berarti sangat pentingnya jamaah. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan menunaikan zakat.
Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk, insyaallah. Jamaah rahimakumullah, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membangun masjid, maka ia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Hadisnya sahih. Apa yang dimaksud membangun masjid itu bukan fisiknya saja. Terkait dengan ayat tersebut atau bah 18 berarti juga memakmurkan masjid. Maka keseluruhan utuh yang membangun fisik, yang memakmurkan masjid sebagai takmir, sebagai panitia pembangunan, sebagai jamaah, semua sinergi untuk meramaikan masjid, itulah yang dijamin oleh Allah akan dibangunkan rumah di surga. Urun apa boten? Urun. Oh, rumahnya dudu koyo nang kepote. Luar biasa. Jauh kali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan juga di hadis lain riwayat Bukhari Muslim ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya adalah orang yang cinta masjid, cenderung ke masjid, baik yang tua, setengah tua, muda, anak-anak. Itu umum. Jangan bilang yang muda ya, aku kan masih muda, biar bapak-bapak aja yang aktif. Oh iya, nak kan dipanggil Gusti Allah besok gak tahu, ya. Karena itu tidak ada istilah masih muda. Justru yang muda jika cenderung ke masjid, cenderung ibadah di masjid, itu juga salah satunya akan dinaungi oleh Allah besok di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Luar biasa. Dan jangan sampai terjadi seperti ucapan qaul Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku khawatir di suatu zaman nanti Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid megah, tetapi sedikit yang berzikir kepada Allah. Berarti sedikit yang sholat. Ya, hati-hati. Ini qaul Ali radhiyallahu an 15 abad yang lalu. Dan banyak masjid itu adalah sebagai tempat permusuhan, fitnah ada ditimbulkan oleh para ulama itu sendiri, dan fitnah itu nanti akan menimpa pada para ulama itu sendiri. Ini hati-hati yang terakhir ini, ya. Sehingga masjid tidak lagi dipakai untuk betul-betul murni ibadah kepada Allah, tapi dipakai yang lain, urusan dunia, urusan yang bersifat sementara. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itulah saya ulangi lagi, masjid di zaman Rasulullah itu satu dipakai untuk kegiatan ibadah. Ibadah vertikal, sholat, baca Quran dan sebagainya. Yang kedua dipakai untuk kegiatan sosial, mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan sebagainya, dan dipakai untuk kesejahteraan jamaah. Zaman Rasulullah juga dipakai masjid untuk pendidikan, terutama pendidikan agama dan pendidikan-pendidikan yang lain.
Yang keempat, juga Rasulullah melatih anak-anak muda untuk yaitu pendidikan berenang, pendidikan naik kuda, pendidikan memanah, itu juga di sekitar masjid. Dan tidak kalah penting juga untuk latihan militer untuk perang melawan kafir. Oleh karena itu sekarang kalau ada orang bilang masjid kok bicara kepemimpinan, bicara ekonomi, bicara politik, itu haram, nah, itu berarti nggak paham. Itu kena pemikiran Belanda. Belanda itu selalu ngibulin bahwa umat Islam dikibulin, ditipu. Kamu saya dukung kalau hanya ngaji di masjid, sholat di masjid, kemudian yang lain-lain itu zikir dan sebagainya. Tapi kalau bicara ekonomi, kepemimpinan, politik, dikejar-kejar, dianggap ekstrim, dianggap teroris. Naudzubillah min dzalik. Itu Belanda penjajah. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak kuat. Nah, oleh karena itu sekarang harus dikembalikan lagi. Masjid adalah tempat untuk memajukan, membangun peradaban Islam yang kita kenal saat abad awal umat Islam mendominir atau menguasai peradaban. Jamaah rahimakumullah. Masa-masa sejarah Islam yang terjadi pada saat itu adalah di mana ada tiga periode. Dan periode yang pertama ialah di zaman tahun awal yaitu 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Itu kejayaan Islam. Kejayaan Islam itu jauh sekali Berapa abad itu? Sekitar 7 abad. Sejarah Islam terbagi menjadi 3 periode besar. Periode tersebut diantaranya adalah periode klasik yang langsung dari tahun 650 sampai tahun 1250 atau 1250 Masehi. Ini jadi 7 abad Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, masa itu ada 2 kerajaan besar. Yang pertama kerajaan Daulah Umayyah, yang kedua adalah Daulah Abbasiyah. 2 bani ini sangat maju saat itu, luar biasa. Kemajuan Daulat Umayyah ditandai dengan meluasnya kekuasaan Islam dan majunya pembangunan fisik. Sedang zaman Abbasiyah ditandai dengan yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga saat itu ilmu pengetahuan dan teknologi sangat luar biasa, maju sekali. Ini di abad awal. Malah tokoh-tokoh yang luar biasa lahir di zaman Daulat Bani Umayyah dan Abbasiyah, terutama di Bani Abbasiyah. Di antaranya hadirin yang berbahagia, sebagian kecil, yaitu yang pertama adalah kita kenal seorang ilmuwan besar, ialah Al-Kindi. Al-Kindi itu adalah ahli di dalam filsafat, matematik, dan ilmu kedokteran. Kemudian Al-Farabi, ini abad 9 sampai 10. Beliau adalah ilmuwan besar Muslim setelah Aristoteles. Dia ahli bidang filsafat, musik, politik, dan termasuk juga adalah sebagian dari
ilmu, yaitu pendidikan atau sistem pendidikan yang sangat maju pada saatnya. Yang ketiga adalah Ar-Razi, abad ke-9. Dia ahli kedokteran, kimia, kemudian obat-obatan atau farmasi, dan beliau juga adalah yaitu bapak kedokteran modern. Dijuluki itu, ia menekankan pentingnya diagnosis yang akurat dan pengobatan yang efektif. Itu adalah Ar-Razi. Lalu kita kenal juga Ibnu Sina. Namanya itu dikenal di barat itu Avicenna. Jadi tidak disebut Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina kan nama Arab, tapi dibaratkan menjadi Avicenna, supaya tidak langsung tahu orang bahwa itu orang Arab atau orang Islam, ya. Nah, itu. Dia ini juga ahli kedokteran, ahli bedah yang pertama kali, ya. Dan dia punya karya tulis sebanyak 200 atau 200 buku. Berbeda judulnya, luar biasa. Dan buku-bukunya ini disimpan di barat atau khususnya di Belanda atau juga di Jerman, itu menjadi rujukan dokter-dokter sak dunia sampai sekarang. Lalu yang terakhir kita sebut salah satunya aja, beberapa saja maksudnya, yaitu Al-Khawarizmi. Ini ahli matematik. Kita kenal sering disebut Al-Jabir, karena dia mengarang Al-Jabar. Dan ilmu matematik yang pertama ini dihasilkan karya dari Al-Khawarizmi itu, yang nama lainnya adalah Al-Jabir. Luar biasa jemaah. Lah mereka maju itu faktornya adalah ada dua. Faktor pertama faktor intern. Faktor intern satu, umat Islam saat itu berpegang teguh kepada agamanya. Jadi agama dipegang teguh, diamalkan kuat, erat-erat. Mereka tidak lepas dari agama. Kemudian yang kedua, ajaran Islam menjadi motivasi utama, pendorong yang kuat untuk yaitu berkarya, menyusun ilmu pengetahuan, meneliti, ya, membuat teori, menyimpulkan, membuat karya buku. Itu adalah menjadi motivasinya ajaran Islam. Yang ketiga adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Memahami Islam itu tidak spasial, tidak hanya orientasi akhirat, tidak hanya orientasi teks, tapi juga kontekstual. Orang mengdiji ayate ngono ya ngono, padahal Allah itu banyak rahasia terhadap ayat. Di balik teks itu ada kemauan Allah yang belum bisa diungkap kalau tidak orang pintar. Lah ilmuwan saat itu di samping pintar agama juga pintar ilmu pengetahuan, sehingga lengkap cara ngajinya. Kemudian yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam meraih kehidupan dunia dan akhirat. Jadi selalu seimbang. Karena fisik ini dua faktornya, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya saja dikaji pinter tapi hanya sedikit, tidak cukup, hanya separuh. Maka rohani juga, sehingga dunia akhirat. Persis ini dengan Islam yang digembar-gembarkan oleh Muhammadiyah sekarang, Islam berkemajuan. Ya, mudah-mudahan seperti ini konsepnya, Islam berkemajuan. Nah, jamaah rahimakumullah, sebab ekstern adalah mereka para ilmuwan muslim itu tidak hanya ngaji di dalam, tapi juga ngaji buku-bukunya dari luar, terutama Persia saat itu,
yang filsafatnya sudah maju terlebih dahulu, dikaji bukunya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang Timur Tengah ngerti semua. Dipadukan antara ilmu Islam dengan filsafat dari Persia, maka dibuatlah karya yang sudah produk Islami. Itu mereka. Ini sehingga bisa maju. Tapi setelah itu abad pertengahan mundur, mundur. Umat Islam rebutan jabatan toh, rebutan kursi, akhlaknya mundur. Kemudian mereka semua pecah belah. Maka saat itulah dihancurkan oleh Mongol dengan mudahnya karena tidak punya kekuatan. Kemudian di abad 18 ini mulai kebangkitan baru yang ditopai oleh Jamaluddin Al-Afghani, oleh Saqib Arsalan, oleh Rashid Ridho, oleh Muhammad Basi bin Imran. Maka dari itu Muhammad Basi bin Imran itu bertanya kepada Saqib Arsalan, "Limada ta'akhkharal muslimun? Walimada taqaddama ghairuhum?" Mengapa Islam mundur dan mengapa yang lain maju? Dua tesis ini dijawab oleh Saqib Arsalan satu saja, kedua-duanya meninggalkan agama. Islam mundur karena meninggalkan agama. Orang lain mundur maju karena meninggalkan agama. Jadi orang lain nek megangi agama orang kira iso maju. Tapi nek Islam megangi agama bakal maju. Nah, itulah ini hadirin jawaban dari Saqib Arsalan. Luar biasa ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai Islam ini mundur diakibatkan oleh umat Islam sendiri. Hendaklah kita maju. Insya Allah kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah yang benar, pasti akan dimungkinkan, yaitu ada kemajuan. Terutama yang mahasiswa itu ya, yang dosen-dosen, yang ilmuwan-ilmuwan itu harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, meningkatkan kepada kita masjid sebagai pusat peradaban Islam. Semua tokoh-tokoh kader Nabi Muhammad dibentuk, dikader lewat masjid. Karena itu masjid jangan sepi untuk dunia dan untuk akhirat. Semuanya adalah ibadah. Yang penting niatnya karena Allah. Demikian hadirin, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kali. Dan mudah-mudahan panjenengan semua sehat semua, panjang umur, cukup rezekinya, sehingga dipakai untuk ibadah, bisa melaksanakan kewajiban dan kesunahan di bulan Ramadan sampai tuntas. Insya Allah pada akhirnya kita akan diampuni segala dosa kita dan diberi gelar oleh Allah fitri. Andaikan saat itu kita mati, insya Allah langsung masuk surga. Purun apa mboten? Wah, saestu purun. Siap, ini luar biasa ya. Nah, ini yang umat Islam yang kuat itu siap mati, siap hidup. Ya. Ini masih dikasih hidup oleh Allah, siap. Nah, nanti diambil oleh Allah, siap. Nah, itu ya. Ojo njaluk mundur. Ora iso. Mati ku ora iso dijaluk lan ora iso mundur. Nek wis tekan patine ndak bisa diajukan, ndak bisa diundur. Wis pokoke sing penting siap. Amin. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.